Rekan-rekan mahasiswa, pada kuliah kali ini kita akan membicarakan terkait dengan rasionalitas ya, the model of choice ya, bagaimana kita memodelkan pilihan. Topik ini kita ambil dari bukunya Sepsel 2010 ya, judulnya adalah Analyzing Politics, Rationality, Behavior and Institution. Rekan-rekan mahasiswa bisa menemukan topik ini di chapter yang pertama. Baik, kita awali dengan mendiskusikan terkait dengan pendekatan pilihan rasional ya, atau rational choice approach. Nah, rational choice approach ini disebut juga sebagai formal political theory, positive political theory, political economy, lazim juga disebut sebagai pendekatan ekonomi untuk mengkaji kasus-kasus di bidang politik. Nah, di sini yang dimaksud kata rasional di sini adalah dalam hal tingkat rasionalitas orang biasa ya. Nah, tentu orang biasa itu ya dipengaruhi oleh keinginannya atau wants, dan juga dipengaruhi oleh beliefs ya, atau kepercayaannya atau nilai yang dia yakini ya, yang dimana wants and belief tersebut ini mempengaruhi bagaimana seorang individu itu berperilaku. Nah, di sini kita fokus kepada individual wants atau keinginan dari individu yang nanti kita sebut sebagai preferensi ya, atau pilihan. Nah, tentu kalau kita bicara kebutuhan individu atau keinginan individu, di sini misalnya adalah keinginan-keinginan tersebut terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya, atau kebutuhan untuk reproduksi ya. Di antaranya adalah terkait dengan kebutuhan makanan ya, kebutuhan perlindungan ya, kemudian keinginan seksual ya, atau hasrat seksual ya. Kemudian kebutuhan materi misalnya, atau keinginan ekonomi, atau kebutuhan nilai-nilai agama ya, kebutuhan moral misalnya, atau ideologi, serta kebutuhan altruis ya. Jadi beberapa dari kita juga memiliki rasa altruis ya, altruism. Nah, altruis ini adalah artinya kadang individu itu memang kebutuhannya itu inginnya adalah untuk mengutamakan kepentingan orang lain ya. Nah, ini lawannya dari egois ya, egoistik. Nah, ada juga misalnya kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya terhadap keluarganya ya, tujuan bersama ya, common destiny, tujuan bersama, tujuan keluarganya misalnya, tujuan klan, tujuan suku ya, dan tujuan komunitas-komunitas yang lainnya misalnya. Nah, di sini kita harus bisa memahami preferensi individu itu dengan melihat bahwa pada dasarnya individu itu self interest ya, atau bergerak sesuai dengan atau bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya ya, atau preferensi dari individu tersebut ya. Nah, di sini pada dasarnya orang itu adalah selfish ya, atau mementingkan dirinya sendiri. Nah, individu ya pada dasarnya adalah berusaha ingin mendapatkan sesuatu yang menurut individu tersebut adalah sesuatu yang prioritas ya, atau penting ya. Nah, di sini bahkan termasuk empati terhadap keluarga, kepada teman ya, kepada lingkungan misalnya ya, karena individu tersebut melihat hal tersebut adalah sesuatu yang prioritas dan important, padahal itu misalnya terkait dengan orang lain, maka kita akan tetap menganggap hal tersebut adalah sebagai self interest atau keinginan pribadi dari individu tersebut. Nah, mencoba meraih preferensi tersebut ya, atau prioritas tersebut tetap kita definisikan sebagai self interest ya, tentu dengan makna luas di sini ya, karena pada dasarnya ketika seseorang individu menganggap bahwa kepentingan orang lain itu lebih penting, pada dasarnya individu itu sedang memprioritaskan hal tersebut atau menganggap itu penting, dan itu menjadi kebutuhannya dia atau self interestnya dari individu tersebut.
Nah, untuk membuat model rasional dari perilaku politik, ya, kita bisa memulainya dengan melihat secara sekilas praktek ekonom, bagaimana ekonom memodelkan perilaku dari individu-individu di dalam ekonomi. Nah, misalnya di sini adalah kita ada 4 aktor ya. Aktor yang pertama ada konsumen, kemudian produsen, pekerja dan investor ya, masing-masing memiliki endowment ya, sumber daya yang mereka miliki masing-masing. Misalnya untuk konsumen memiliki budget atau anggaran ya. Kemudian untuk produsen dia memiliki input-input seperti pabrik ya dan yang lainnya ya. Tentu terkait dengan barang-barang modal yang itu bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu ya. Nanti kalau kita bicara dalam ekonomi, input yang utama adalah ada worker dan capital ya. Nah, kemudian untuk pekerja atau labor ya atau worker di sini endowment yang mereka miliki adalah waktu. Kemudian untuk investor yang mereka miliki adalah kekayaan. Nah, dengan endowment yang mereka miliki tersebut masing-masing mencoba untuk memaksimumkan tujuannya. Nah, misalnya untuk konsumen tujuannya adalah untuk memaksimumkan contentment atau utility atau kepuasan ya. Jadi konsumen memanfaatkan dengan budget yang mereka miliki, dengan anggaran yang mereka miliki, mencoba berusaha untuk memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Sedangkan untuk produsen memaksimumkan profit, workers ingin memaksimumkan daya beli ya dan waktu santai yang dia miliki ya. Kemudian investor ingin memaksimumkan keuntungan jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari perilaku yang telah dimodelkan oleh para ekonom ini, bahwasanya asumsi-asumsi tersebut ya, asumsi-asumsi di sini sebenarnya memiliki kelemahan yang serius ya, sebagai pernyataan yang deskriptif ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pernyataan deskriptif, asumsi-asumsi yang ada di konsep ini sebenarnya memiliki kelemahan yang serius. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-challenge dari perilaku yang berhasil dimodelkan oleh para ekonom tadi, diantaranya yaitu misalnya kalau dari sisi konsumen ya, apa iya konsumen hanya peduli dengan konsumsinya sendiri ya? Tidakkah konsumen peduli dengan hal lain selain itu ya, misalnya terhadap lingkungan ya? Bagaimana konsekuensi dari lingkungan terhadap barang yang dia konsumsi ya, misalnya konsumen apakah tidak peduli dengan emisi ketika dia mengkonsumsi atau menggunakan bahan bakar misalnya. Nah, kemudian kalau dari sisi produsen, apa iya produsen itu digerakkan sepenuhnya oleh profit motif untuk atau motif profit ya. Mungkin saja mereka memberikan perhatian khusus terhadap hal lain misalnya ya, misalnya seperti kesejahteraan dari para pekerjanya ya atau kualitas dari produk yang mereka produksi ya. Meskipun hal tersebut ya kadang-kadang mengurangi dari profit ya yang kata ekonom tadi di model yang perilaku produsen tadi adalah sebuah tujuan utama ya. Kemudian kalau dari sisi pekerja ya, apa iya hanya daya beli yang akan mereka miliki ketika mendapatkan upah ya? Kan tentu ada faktor-faktor lain, misalnya pekerja juga peduli terhadap sisi kepuasan, bahwasanya memiliki si pekerja tersebut memiliki kepuasan khusus terhadap posisi pekerjaannya sekarang misalnya ya, atau mungkin mereka hanya peduli terhadap seberapa besar upaya yang harus mereka keluarkan ketika dalam bekerja misalnya ya, tidak terlalu memikirkan gaji secara langsung misalnya ya, karena dalam bekerja misalnya mereka fokus terhadap seberapa besar upaya yang mereka keluarkan ya. Nah, itu hal-hal yang tidak dijelaskan oleh konsep tadi ya, konsep yang para ekonom telah modelkan ya. Kemudian
Yang terakhir dari sisi investor misalnya, apakah berinvestasi untuk mendapatkan return jangka panjang itu adalah satu-satunya hal yang investor lakukan terhadap hartanya ya. Tentu kan ada hal lain, misalnya tidak bisakah investor membelanjakan harta tersebut untuk keperluan lain ya, misalnya untuk keperluan liburan, keperluan amal dan lain-lainnya ya. Tentu hal-hal ini tidak dijelaskan oleh konsep yang para ekonom telah modelkan di slide yang sebelumnya ya. Nah ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita menjadi tahu bahwa secara deskriptif ya, asumsi-asumsi yang dibangun oleh ekonom dalam hal perilaku individu ya, itu memiliki kelemahan yang serius. Nah, hal tersebut adalah merupakan bukti ya bahwasanya ya akurasi deskriptif itu bukanlah poin ya atau bahkan tujuan ya dari asumsi-asumsi para ekonom ya. Jadi di sini ekonom itu fokusnya adalah pada sisi saintifik ya, bukan substantif. Nah, idenya adalah kalau kita ngomongin saintifik ya, jadi idenya adalah apakah kita bisa menjelaskan ya. Jadi kita titik beratnya adalah explain ya. Apakah bisa menjelaskan variasi atau regularitas ya dari fenomena ini ya. Jadi keteraturan ya atau variasi dari fenomena dalam kinerja ekonomi misalnya, atau dalam peristiwa ekonomi ya, atau dalam perilaku ekonomi ya, dengan beberapa asumsi yang sederhana. Nah, ini adalah idenya di sini ya, lebih ke explain. Jadi bukan jadi fokusnya adalah ke eksplanasi, bukan deskripsi. Nah, teori ekonomi modern ini adalah sebuah bangunan intelektual yang agung ya, yang presisi ya, karena hal tersebut itu telah sukses ya, sebagaimana tidak dicapai oleh social science yang lain dalam hal membangun penjelasan yang logik, yang ketat dan secara empirikal itu bermakna ya. Nah, dalam fondasi bangunan intelektual ini ya, komitmen saintifik itu adalah untuk eksplanasi ya, bukan deskripsi. Apa bedanya eksplanasi dan deskripsi ya? Jadi kita lebih fokus kepada menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi ya. Tentu kalau ngomongin di bidang ekonomi ya kita ngomongin fenomena ekonomi ya. Dibandingkan deskripsi. Deskripsi itu apa? Nah, deskripsi itu adalah gagasan utamanya adalah pada penggambaran secara jelas sebuah objek ya. Jadi kita lebih fokus ke eksplanasi, penjelasan daripada description ya, atau penggambaran kayak gitu. Nah, apakah mungkin ya dengan cara analogi yang sama ya dengan apa yang sudah terjadi di bidang ekonomi tersebut untuk menciptakan sains politik? Kemudian apakah mungkin ya untuk memulainya dengan beberapa asumsi atau premis-premis sederhana ya, dan dari premis dan asumsi-asumsi sederhana tersebut menurunkan prinsip-prinsip dari political performance misalnya, outcomes dan behavior. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu merupakan daunting challenge ya, atau tantangan yang relatif sulit ya. Tetapi hal tersebut merupakan tujuan ya yang telah memotivasi body of work ya, atau kerangka dari ilmu teori ekonomi positif ya, atau teori political economy. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya ya, yaitu kita akan mendiskusikan terkait dengan logika sederhana dari preferensi dan pilihan. Jadi apa bedanya preferensi dengan pilihan ya, atau choice ya. Jadi choice itu adalah bisa kita katakan sebagai opsi ya. Jadi apa saja pilihan-pilihan yang tersedia yang mampu dipilih oleh seorang individu ya, itu choice ya. Sedangkan preferensi adalah
pilihan dari individunya. Dia dari berbagai choice tersebut, dari berbagai opsi tersebut, individu itu kecenderungannya mau milih yang mana. Nah, kalau individu memilih A daripada B, maka itu kita katakan preferensi. Berarti preferensi individu ini dia lebih prefer ke A daripada B. Nah, sedangkan choice adalah pilihan-pilihan yang tersedia yang bisa dipilih oleh individu ya. Jadi di sini preference dan choice itu dibedakan. Nah, terus di sini misalnya kasusnya adalah aktornya adalah Mr. E ya. Mr. E ini memiliki preferensi ya. Objek-objek alternatifnya ya atau pilihan-pilihannya adalah X, Y, dan Z ya. Ada 3 hal ya yang bisa dipilih oleh Mr. E. Nah, di sini X, Y, dan Z ini bisa apa saja. Bisa berupa jenjang karir ya, bisa berupa kandidat-kandidat politik ya, bisa berupa calon jodoh potensial misalnya ya, ataupun bisa juga beberapa misalnya merek-merek laptop ya. Nah, itu adalah X, Y, dan Z ya, pilihan yang bisa dipilih oleh Mr. E. Nah, di sini Mr. E ini memiliki kapasitas untuk membuat pernyataan ya. Pernyataannya adalah seperti ini ya. Misalnya ini adalah Mr. E, I prefer X to Y ya. Artinya di sini Mr. E ini lebih memilih X daripada Y. Atau misalkan kasusnya di sini Mr. E ini adalah indifferent antara Y dan Z ya. Artinya adalah si Mr. E ini baik Y dan Z sama dia dipandang sama. Jadi dia bagi dia Y dan Z itu sama ya. Jadi tidak condong ke salah satu ya. Itu maksudnya indifferent di sini. Nah, kemudian di sini Mr. E ini adalah pribadi yang rasional ya dalam hal preferensinya itu adalah coherence ya. Artinya di sini adalah ultimate choice-nya, pilihan terakhirnya itu adalah didasarkan terhadap hubungan logik terhadap preferensinya tadi. Nah, kemudian kalau kita simbolkan ya beberapa hal yang di atas ini ya, kita bisa menyimbolkan bahwasanya X, P, I, Y ya. Artinya ini adalah Mr. E ini lebih prefer terhadap X daripada Y ya. Nah, ini bisa kita artikan Mr. E itu prefer X daripada Y ya, artinya dia lebih memilih X daripada Y. Kalau kita ingin buat secara matematis, bentuknya seperti ini, bahwasanya ketika misalnya X dan Y itu bisa diangkakan ya, bahwasanya X itu akan lebih besar nilainya daripada Y. Nah, kemudian kalau yang ini adalah kita pakai simbol I ya. Jadi X, I kecil Y artinya adalah Mr. E ini adalah indifferent antara X dan Y. Jadi Mr. E adalah indifferent antara X dan Y, atau jika X dan Y itu berupa angka, maka bisa kita tulis sebagai berikut ya. Jadi X sama dengan Y, berarti angka X dan Y itu sama. Nah, di sini asumsi apa yang harus valid ya? Yaitu yang pertama adalah asumsi yang pertama atau properti 1 ya, kita sebut sebagai prinsip comparability. Artinya dari X, Y, dan Z itu masing-masing bisa dibandingkan. Mana yang lebih besar antara X dan Y, mana yang sama antara X, Y, dan Z ya, apakah ada yang sama, apakah ada yang lebih besar, apakah ada yang lebih kecil. Artinya masing-masing pilihan tersebut itu bisa dibandingkan, bisa di-compare. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip transitivity ya. Artinya di sini adalah konsisten ya. Misalnya adalah X itu lebih besar daripada Y ya. Misalnya X lebih besar daripada Y dan Y misalnya lebih besar daripada Z, maka tidak boleh ada statement bahwasanya X itu sama dengan Z. Nah, di sini kalau ada X sama dengan Z, maka ini akan bertentangan sama prinsip yang ini ya. Bahwasanya kalau dari prinsip ini kita tahu bahwasanya X itu lebih besar daripada Y lebih besar daripada Z, maka kesimpulannya adalah X itu lebih besar daripada Z, tidak boleh X sama dengan Z. Nah, di sini prinsip maksudnya dari konsep transitivity adalah dari berbagai preferensi tersebut preferensinya itu harus konsisten ya. Nah, itu maksudnya transitif. Nah, di sini paradigma maksimisasi ya akan dipakai ya dalam tapi tidak hanya dalam konteks ekonomi seperti yang sebelumnya kita diskusikan ya, tapi dalam konteks politik ya. Misalnya kalau dari konteks ekonomi ya, kita tadi mencontohkan ada 4 aktor, ada konsumen, ada produsen, ada worker ya, ada pekerja, terus ada investor ya, yang masing-masing punya
sumber daya ya, kemudian dengan endowment yang dimiliki tersebut ya, kemudian masing-masing aktor tersebut ingin memaksimalkan dari tujuan masing-masing. Kalau konsumen ingin memaksimumkan utilitas ya atau kepuasan, kalau produser ingin memaksimumkan profit, kalau worker ingin memaksimumkan daya beli atau waktu dia bersantai ya. Kemudian kalau investor itu adalah memaksimumkan long run return ya. Di sini kalau kita bawa ini ke dalam konteks politik, maka aktornya misalnya adalah bisa jadi politisi terpilih ya. Politisi terpilih tersebut ingin memaksimalkan apa dalam konteks ini? Nah, bahwasanya politisi terpilih pada dasarnya adalah tertarik untuk memaksimumkan hasil suaranya di pilihan yang selanjutnya misalnya. Atau kalau kita ngomongin bahwasanya aktornya adalah DPR, nah DPR di sini adalah tertarik untuk memaksimumkan ya, tujuannya adalah untuk memaksimumkan amount of pork ya. Di sini pork maksudnya bukan babi ya, tetapi ini adalah metafora ya, artinya adalah program-program yang ingin dia bawa pulang ke daerah konstituennya. Nah, kemudian birokrat di sini adalah tertarik untuk memaksimalkan budget yang dia kelola. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk mampu memodelkan rasionalitas ya, maka kita juga harus mempertimbangkan aspek uncertainty dan belief ya, bahwasanya ketidakpastian dan kepercayaan individu terhadap sesuatu itu mempengaruhi pilihan rasional dia ya. Nah, di sini individu yang rasional itu akan memilih instrumen atau aksi ya yang dia yakini dengan aksi atau instrumen tersebut akan membawa dia mencapai hasil yang optimal ya, atau hasil yang terbaik ya. Outcome di sini bisa kejadian yang paling besar atau kejadian yang paling terbaik bagi si individu tersebut ya. Kemudian apa itu belief di sini ya? Yang dimaksud dengan belief atau kepercayaan di sini adalah berupa probabilitas ya, berupa statement yang berisi probabilitas yang terkait dengan efektivitas dari aksi-aksi tertentu atau instrumen-instrumen tertentu untuk mencapai berbagai outcome ya. Nah, lalu apa itu uncertainty ya di sini? Nah, jadi ada 3 kondisi kurang lebih. Ada kondisi ketika kondisinya adalah pasti, ada kondisi ketika kondisinya adalah berisiko, ada kondisi ketika kondisinya itu tidak pasti ya. Misalnya contohnya adalah beberapa kemungkinan hasil, misalnya ada hasil X, ada hasil Y, ada hasil Z misalnya ya. Nah, kemudian ada 3 aksi yang bisa dipilih, ada aksi A, ada aksi B, ada aksi C misalnya. Nah, di sini ya, misalnya adalah kita ranking misalnya bahwasanya X itu adalah lebih besar daripada Y, lebih besar daripada Z ya. Artinya individu itu X ini akan memberikan utilitas yang tinggi bagi individu tersebut dibandingkan Y dibandingkan Z. Jadi X itu paling tinggi ya. Kemudian Y ada di tengah-tengah, kemudian Z yang paling terakhir. Dia akan memberikan utilitas yang paling kecil bagi individu tersebut misalnya. Nah, kemudian aksi-aksi yang bisa dia pilih misalnya adalah di sini bahwasanya setelah dianalisis C itu akan kalau dia memilih C, dia akan mendapatkan outcome Y ya. Kalau dia memilih B, dia akan mendapatkan outcome Z. Kalau dia memilih A, dia akan mendapatkan outcome X. Kalau probabilitasnya seperti ini ya, bahwasanya setiap aksi itu dipastikan akan misalnya C dipastikan mendapatkan Y, B dipastikan mendapatkan Z, A dipastikan mendapatkan X, maka secara rasional individu tersebut akan memilih A. Kenapa memilih A? Karena kalau dia memilih A, individu tersebut akan mendapatkan outcome X, di mana X itu akan memberikan utilitas yang paling besar bagi individu tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai posisi ketika kondisinya adalah certainty atau pasti. Nah, lalu bagaimana ketika kondisinya tidak pasti? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya X di sini tetap ya paling besar daripada Y daripada Z ya. Artinya X ini akan memberikan utilitas yang paling besar bagi individu tersebut. Kemudian aksi-aksinya di sini ya setelah dianalisis ternyata probabilitasnya dari setiap aksi adalah seperti ini misalnya. A ini akan menghasilkan X atau Z tapi 50-50 ya. Jadi kalau dia memilih A
50-50 hasilnya bisa X, bisa Z ya. Jadi masing-masing peluang X dan Z itu sama kalau dia memilih aksi A. Begitu juga dengan aksi B. Kalau dia memilih aksi B, maka secara 50-50 bisa terjadi Y atau bisa terjadi Z. Ya. Kemudian yang C, ya, kalau individu itu memilih C, maka aksi C tersebut bisa menghasilkan outcome X, bisa juga menghasilkan outcome Y, bisa juga menghasilkan outcome Z. Ya. Jadi masing-masing peluangnya itu sepertiga di sini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kondisinya itu uncertain atau tidak pasti? Nah, posisi tidak pasti itu adalah ketika si individu tersebut itu tidak yakin berapa probabilitas yang harus dia masukkan untuk masing-masing aksi yang tersedia ya. Jadi ketika aksi A yang dipilih, probabilitasnya untuk X, untuk Y, untuk Z itu berapa dia tidak tahu. Nah, itu adalah kondisi ketika uncertainty. Nah, kemudian di sini ya kita contohkan adalah misalnya adalah kita langsung buat bahwa utilitasnya itu adalah berupa angka ya. Nah, misalnya kalau ada pernyataan seperti ini bahwasanya utilitas X ini akan memberikan utilitas bagi individu itu sebesar 1. Kalau outcome yang terjadi Y ini akan memberikan utilitas kepada individu itu sebesar 0,2. Kalau outcome yang terjadinya adalah Z ini akan memberikan utilitas untuk individu sebesar 0. Nah, kalau dari poin yang pertama ini, maka bisa kita lihat bahwasannya individu tersebut sangat menyukai X ya. X ini sangat disukai dibandingkan Y dan Z. Nah, di sini kita lihat bahwasanya antara X dan Y, individu itu sangat sekali menyukai X ya, karena jaraknya tuh jauh antara X dan Y. X itu 1, Y adalah 0,2. Nah, sedangkan Y dan Z kalau kita lihat, Y itu 0,2, Z itu 0. Artinya si individu ini memandang bahwasanya Y dan Z itu, oke, Y itu lebih baik daripada Z, tapi lebih baiknya itu hanya sedikit saja, yaitu 0,2 selisihnya ya. Nah, kemudian untuk yang poin yang kedua di sini, misalnya adalah ketika outcome-nya itu X, maka akan memberikan utilitas 1. Ketika outcome-nya itu Y, maka akan memberikan utilitas 0,9. Ketika outcome-nya itu Z, maka akan memberikan utilitas 0. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya individu itu masih sangat menyukai X, tetapi antara X dan Y, dia memang masih lebih menyukai X ya, tapi selisihnya itu sedikit. Hanya 0,1 ya, antara X dengan Y di sini. Nah, tapi antara Y dan Z itu jauh selisihnya, yaitu kita bisa lihat 0,9. Berarti antara Y dan Z itu ya tentu individu tersebut sangat sekali menyukai Y kalau dibandingkan dengan Z, karena selisihnya tinggi ya. Nah, lalu apa itu belief ya? Jadi belief di sini sebagaimana yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Belief di sini singkatnya adalah sebuah probabilitas bahwasanya sesuatu itu akan terjadi atau akan menjadi outcome. Jadi bentuknya probabilitas. Kalau kita ngomongin probabilitas atau kemungkinan, kita bicara antara 0 dan 1 ya. Kalau 0 itu 0% artinya sesuatu itu terjadi, kemungkinannya itu 0%. Kalau 1 itu artinya sesuatu itu akan terjadi dan kemungkinannya berapa? Kemungkinannya adalah 100%. Tentu probabilitas di sini semakin mendekati 1, semakin tinggi juga kemungkinan sesuatu itu akan terjadi ya. Itu maksudnya probabilitas di sini. Nah, di sini kita misalnya adalah aksi A. Aksi A misalnya probabilitas A ya. Jadi kalau ini probabilitas A untuk outcome X ya. Jadi X ini akan muncul ya. X ini kemungkinan akan terjadi jika Anda memilih aksi A itu adalah 0,5 atau setengah. Ya. Jadi kalau Anda memilih aksi A ini akan kemungkinan akan menghasilkan X. Kemungkinannya itu berapa? Kemungkinannya itu adalah setengah. Nah, untuk Y kemungkinannya adalah 0, untuk Z kemungkinannya adalah setengah. Berarti kita lihat kemungkinan dari aksi A itu adalah probabilitasnya adalah setengah untuk X, 0 untuk Y, setengah untuk Z. Nah, tentu di sini secara logika kita harus tahu bahwa total dari probabilitasnya itu adalah harus sama dengan 1. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi rule of rational choice ya atau rule dari pilihan rasional itu juga dikenal sebagai prinsip expected utility ya. Nah, di sini expected utility itu pada dasarnya menghitungnya seperti ini. Nah, bagaimana expected utility untuk aksi A? Nah, kita bisa tulis expected utility untuk aksi A itu adalah logikanya adalah probabilitas A ketika muncul X
ya probabilitas aksi A untuk X itu ya dikali dengan utility X ya. Di sini kalau kita pakai contoh ini, probabilitas A untuk outcome X itu adalah setengah ya, berarti di sini kita bisa tulis setengah. Nah, dikalikan dengan utilitas dari X. Nah, X-nya misalnya kita pakai kasus yang satu ini ya, misalnya. Berarti kita bisa tulis setengah dikali 1 ya, kemudian ditambah probabilitas aksi A ketika untuk memunculkan outcome Y ya, dikali dengan utility Y. Di sini kita lihat probabilitas aksi A untuk Y itu adalah 0 ya, berarti 0 dikali dengan utility dari Y berarti 0,2. Dikali 0,2. Kemudian yang terakhir juga sama, ini probabilitas A untuk Z, ini adalah setengah. Kemudian dikali dengan utilitas untuk Z, yaitu 0. Nah, maka kita bisa tulis bahwasanya di sini hasilnya adalah ini setengah dikali 1, artinya setengah. Kemudian ini dikali 0, hasilnya 0. Ini dikali 0, hasilnya 0. Nah, expected utility untuk aksi A itu artinya adalah di sini hasilnya adalah setengah. Nah, individu yang rasional itu adalah individu yang memilih aksi-aksi itu berdasarkan nilai dari expected utility yang paling tinggi. Nah, kasusnya di sini kita hanya mencontohkan aksi A ya. Tentu aksi-aksi yang bisa dipilih itu bisa jadi banyak ya. Bisa ada aksi A, aksi B, aksi C, aksi D, dan masing-masing aksi di sini memiliki probabilitas untuk pilihan itu akan menjadi outcome ya. Contohnya seperti ini, probabilitas A untuk outcome X, probabilitas aksi A untuk outcome Y. Nah, nanti individu itu menghitung ya, kita hitung expected utility dari masing-masing aksi. Nah, nanti mana aksi yang akan kita pilih? Nah, individu yang rasional tentu akan memilih aksi yang memberikan nilai expected utility yang paling tinggi. Oke, kerangka sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian dari hal-hal yang kita diskusikan tersebut, lalu apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya di sini bahwasanya tujuan umumnya di sini adalah untuk menjelaskan ya kejadian atau fenomena sosial dan politik ya. Nah, kemudian individu itu merupakan dasar dari kerangka kita menjelaskan sesuatu ya. Jadi starting point-nya kita adalah dari dasar perilaku individu ya. Kemudian kita itu mengkarakterisasi individu itu dalam bentuk-bentuk yang abbreviated atau bentuk-bentuk yang sederhana, yang singkat ya. Misalnya adalah yang telah kita diskusikan adalah individu dalam hal preferensinya dan kepercayaannya ya. Nah, karena apa? Ya, karena di sini kita tertarik untuk melakukan prediksi dan explanation ya, memprediksi atau menjelaskan. Dalam hal apa? Kita ingin memprediksi kira-kira apa yang menjadi pilihan individu tersebut ya. Kemudian kita juga ingin menjelaskan kenapa individu memilih aksi tersebut ya. Nah, daripada untuk description ya. Jadi kita lebih karena secara substansi ya, science itu lebih tertarik untuk melakukan explanation daripada description. Ini dua hal ini telah kita diskusikan sebelumnya ya. Nah, di sini individu dalam analisis kita adalah individu yang rasional ya. Maksudnya rasional di sini adalah bagaimana individu itu memilih sesuatu itu berdasarkan hubungan yang logik ya. Nah, kemudian di sini untuk mampu bertindak rasional maka memerlukan kemampuan bahwasanya individu itu harus mampu mengurutkan final outcome ya, kemudian memberikan angka utilitas ya dari beberapa pilihan tadi seperti saya contohkan tadi X, Y, dan Z ya. Masing-masing individu itu harus menentukan berapa utility terhadap X, berapa utility yang dia dapat ketika dia mendapatkan Y, berapa utility yang dia dapat ketika dia mendapatkan hasil Z seperti itu. Nah, kemudian individu tersebut juga mampu menentukan atau menghitung expected utility dari setiap aksi yang dia pilih ya, dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing utilitas ya dari masing-masing pilihan tadi X, Y, dan Z. Misalnya kalau kasusnya X, Y, dan Z ya, dengan probabilitas ya. Kalau tadi kita jelaskan antara 0 dan 1, yaitu kalau 1 artinya kemungkinan outcome itu terjadi adalah 100%, kalau 0 berarti 0%.
Dan tentu individu tersebut juga harus mempunyai kapasitas bahwasanya dia akan memilih aksi di mana aksi tersebut adalah memberikan expected utility yang paling tinggi. Nah, apa itu expected utility? Tadi kita sudah diskusikan di slide sebelumnya bagaimana cara menghitung expected utility ya. Nah, di sini kalau kita ingin definisikan secara singkat, apa itu rational political choice ya? Jadi, pilihan politik yang rasional itu adalah keseluruhan premis ya, yang memiliki fondasi comparability ya, dan transitivity yang sama ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah kuliah kedua mata kuliah ekonomi politik. Terima kasih.